Ini anggap adalah tempat tidur pasien. Ya, jadi nggak di meja, tetap di tempat tidur, tapi tempat tidurnya seperti yang di stasiun 1. Jadi tempat tidur ginekologi. Gitu ya. Jadi pasiennya ada di tempat tidur. Nah, kemudian kalau misalnya kita akan menggunakan menggunakan pemeriksaan IVA-tes, berarti kita siapkan cairan asam asetat gitu ya, sama ludiwatemnya. Tapi kalau misalnya kita akan melakukan pemeriksaan pap smear, maka kita siapkan alkohol spray 90%, kemudian spatula air, kemudian cervical brush sama objek glass gitu ya. Selebihnya ini sama. Nah, kemudian di bawah tempat tidur pasien seperti biasa ada cairan klorin. Jadi ini ada di bawah tempat tidur pasien, dan posisi kita ketika melakukan pemeriksaan itu adalah posisinya duduk. Jadi tidak berdiri ya. Jadi ini ujung tempat tidur ginekologi, kita ada di depannya ya. Nah, sebelum kita ke pasiennya, kita siapkan terlebih dahulu. Yang pertama adalah alatnya. Kita nggak apa-apa semua aja siapkan di sini, baik untuk IVA-tes maupun pap smear ya. Kemudian ini untuk pulpa hygiene. Jadi ada cairan DTT-nya, kemudian ada handscoon steril. Handscoon sterilnya ini nanti kita ada 2, yang satu bersih, yang 2 itu adalah steril. Jadi kita bisa siapkan di sini handscoon steril 1 lagi. Jadi kita pakai 2. Ya, ini settingannya adalah handscoon steril, jadi harus ada korentang ya. Anggaplah ada korentang ya, boleh ini korentangnya. Ini handscoon steril, ambil korentang dulu boleh. Kemudian pencuri susah makanya dibilang kita siapkan alat-alatnya, kemudian tahap prainteraksi tahap orientasi sama seperti pada umumnya. Selamat siang Ibu, perkenalkan saya perawat Neneng, saya yang bertugas pada siang hari ini. Betul dengan Ibu atau Ibu dengan siapa namanya gitu ya. Tujuannya ada yang bisa saya bantu Bu? Iya Bu, saya mau melakukan pemeriksaan IVA-tes misalnya atau pap smear gitu ya. Oh baik, Ibu berarti mau melakukan pemeriksaan IVA-tes atau pap smear ya. Baik, sebelumnya Ibu terakhir melakukan hubungan suami istri kapan Bu? Misalnya sudah 3-4 hari yang lalu, berarti tadi malam atau sehari sebelum melakukan pemeriksaan, Ibu berarti tidak berhubungan suami istri ya Bu ya. Karena kalau misalnya Ibu tadi malam misalnya atau tadi malam sudah berhubungan suami istri, belum bisa melakukan pemeriksaan IVA-tes ataupun pap smear saat ini gitu ya. Kalau misalnya sudah beberapa hari yang lalu, berarti nanti bisa kita lakukan. Baik, untuk melakukan pemeriksaan IVA-tes atau pap smear ini adalah tujuannya untuk mendeteksi adanya kanker serviks gitu ya. Nah, sebelum saya mulai, Ibu boleh ke kamar mandi dulu, bersih-bersih dulu, buang air kecil terlebih dahulu, sambil saya akan siapkan terlebih dahulu alat-alatnya. Nah, pasien kemudian ke kamar mandi gitu ya. Biasanya buang air kecil, bersih-bersih di situ. Kemudian kalau sudah, berarti Ibu sudah selesai, boleh Ibu naik ke tempat tidur. Naik ke tempat tidur, dilepas ya Bu ya pakaian atau celana bawahnya ya. Kemudian naik ke tempat tidur, kemudian kita langsung siapkan ini cairan klorin. Nanti ini dibuang aja ya, itu bekas AKDR biasanya betadine, nanti dibuang aja ya. Di bawah sudah ada cairan klorin. Kemudian baru setelah itu kita colokkan si stop kontak untuk lampu sorotnya. Nanti disorot ini. Iya.
nanti Pakai flash. jadi kan kita posisi duduk begini, Iya. Ya, nanti terang akan benderang ya. kelihatan. Iya. Ya, kemudian kita gunakan Jreng. apa? Kalau gue sih malu. Kita gunakan Ya kamu ngapain di tes? mau berubah. Baju bagian bawahnya atau celananya, kemudian posisikan litotomi. Tahu litotomi? Iya. Ya ngangkat gitu. Kemudian kita selimutin Si anjir. pasirnya. ya. Nyalakan. Nyalakan, Pakai nyalakan. flash. Iya, padang flash Dadah. bapak lampu gue. Nah, menyalakan itunya nanti karena kita akan periksa area abdomen terlebih dahulu. Kita tutupin pakai kain ataupun pakai selimut gitu ya. Kemudian baru setelah itu kita periksa dulu, kita kaji terlebih dahulu area abdomennya ya. Area abdomennya dicek apakah ada perut yang besar, kemudian kita cek apakah ada nyeri tekan atau tidak. Ibu punten ya Bu ya, saya tekan dulu area perut ibu, nyeri nggak Bu? Kita tekan, kemudian kita lepas ya, ada nyeri tekan atau tidak. Kemudian baru setelah itu kita inspeksi area area vaginanya ya. Area vagina itu mulai dari selangkangan, kan ini ada kaki nih ya. Nah, kita cek di area selangkangannya apakah ada benjolan atau tidak. Kemudian kita lihat juga di area vaginanya gitu ya, apakah ada benjolan atau tidak. Sorry, ini bisa kita sambil palpasi di area selangkangan dan ke area vagina ya. Ibu punten saya tekan ya Bu ya. Nyeri nggak Bu? Ya, sambil kita Nggak. rasakan apakah ada Mantap. benjolan atau tidak gitu ya di area sekitaran selangkangan dan juga area vaginanya. Oke. Nah, kalau ada benjolan, kita cek apakah benjolannya di area mana, Lepas. kemudian besarnya segimana, gitu ya. Nah, kemudian baru setelah itu kita cek area kelenjar Bartholinnya di area agak dalam, kita agak masuk sedikit, kemudian kita tekan. Ya, ada benjolan atau tidak. Misalnya tidak ada benjolan. Kalau tidak ada benjolan, berarti kita lepas sarung tangan yang bersih tadi. Langsung dua-duanya. Oke, kemudian baru setelah itu kita akan gunakan sarung tangan steril ya. Kita gunakan sarung tangan steril. Sebelum kita gunakan sarung tangan steril, nyalakan dulu si lampu sorotnya ya. Tembakan. Nah, lampu sorot. Yes. Kemudian apa di sini ya? Udah kok, bener kok. Kan bisa ngomong mas apa? Misalnya sekarang kita akan melakukan pemeriksaan apa dulu? Cairan asam pap smear atau IVA test. Kalau IVA test berarti kita tuangkan asam asetatnya dulu. Ini asam asetat atau setan? Karena baunya ini asam asetat. Cairannya jelek. Cuka asetatnya. Anggaplah di sini ada asam asetat, saya pakai ini deh. Ini anggap biar nggak mabok. Enggak dicampurin apa-apa kan gitu tuh. Enggak, asam asetat aja. Oke. Kalau pasiennya merasa nggak nyaman, Ya mau nggak mau karena Perih nggak sih Bu harus kalau pakai ada itu lukanya Kalau ya nggak perih mau, ya? nggak. tes aja sendiri. Ya, makanya kalau ada luka biasanya dibersihkan itu dulu, diobatin terlebih dahulu. Oke, ini cairan asam asetat kita sudah siapkan ke situ. Kemudian baru setelah itu kita siapkan kasanya ini untuk membersihkan nanti pada saat setelah dilakukan tindakan pengolesan si cairan asam asetat ini. Nanti bisa dikasih air NaCl ya atau air DTT. Jadi anggaplah di sini kan ini nanti satunya belum nggak pakai ini ya. Iya. Misalnya di sini air NaCl atau air DTT, maka kita boleh masukkan ke sini dulu. Nah, ya. Kemudian setelah itu sudah siap ada cairan asam asetat, sudah ada cairan NaCl atau air DTT untuk kasa untuk membersihkan serviks setelah kita melakukan pemeriksaan atau
uji asam asetat. Kemudian baru setelah itu kita menggunakan handscoon steril. Tersisa. Waktu tersisa ini kita sudah siap, sudah pakai handscoon steril. Sekarang kita langsung ke pemeriksaan asam asetat. Nah, karena ini sudah steril, maka ini kita kan tadi ada cairan NaCl ya atau air DTT. Nah, ini kita keringkan terlebih dahulu seperti biasa. Ya, bisa pulpa hygiene atau kalau ibu sudah ke kamar mandi nggak perlu dilakukan pulpa hygiene. Saya nggak tahu di SOP ada pulpa hygiene nggak? Kalau ada pulpa hygiene berarti pulpa hygiene lagi. Oke, ya. Kemudian baru setelah itu kita masukkan spekulum vagina yang nasal. Untuk pemeriksaan ini, untuk pemeriksaan IVA test ataupun pap smear, spekulumnya nggak perlu pakai gel. Kenapa? Karena nanti akan mempengaruhi hasil IVA test. Karena kan kita akan jangan sampai cairan di serviksnya itu bercampur dengan jelly. Jadi kalau pemeriksaan IVA test, pap smear itu nggak boleh pakai jelly. Jadi utuhan begini aja, gitu ya. Kayak ibu, saya akan masukkan alat ini ya bu ya. Ibu tarik nafas, kemudian relax, ya bu ya. Oke, ini dimasukkan. Masukkan miring dulu, seperti ini, ya. Kemudian tarik nafas bu. Oke, kemudian itu diputar. Nah, ya, jadi jangan masukinnya posisinya gini, jadi posisinya begini dan jangan dibuka. Ya, masukkan, tarik nafas bu, saya masukkan alatnya, ya, masuk, tarik nafas bu, relax. Nah, kemudian baru putar ke bawah gini, kemudian baru setelah itu ditekan, buka gini, kemudian ini kencangkan. Halo. Kalangan lampunya. Nah, ini adalah untuk buka ini ininya. Nah, Gitu aja bener. nah nanti kan posisinya begini. Makanya kalau pemeriksaan IVA test atau pap smear, posisi ini tuh sama dengan mata kita. Makanya kan bukan, maksudnya sejajar. Jadi nggak begini. Kalau di tempat tidur kan ini pendek. Ya. Kalau pakai yang ginekologi kan agak tinggi, jadi kita bisa lebih gampang. Makanya tadi pakainya ini. Jadi ini posisinya seperti ini. Ini sebenarnya serviksnya udah lepas, jadi nanti di dalam akan kelihatan begini. Nah, ya di ujung sana. Ini dia serviksnya tersebut ya. Jadi lampu sorotnya betul-betul mengarah ke sini, ke dalam. Kemudian baru setelah itu kita langsung lakukan inspeksi terlebih dahulu, kaji terlebih dahulu. Apa yang dikaji? Kita lihat apakah ada tanda-tanda kanker serviks atau tidak. Kalau ada tanda kanker serviks tadi di serviksnya mana tadi si serviks itu dan kawan-kawan yang serviks dan Nah, kalau ada tanda seperti ini, seperti bunga kol, kita lihat nih di dalam. Ini anggap di dalam sana ya. Pas dilihat, oh ternyata ada seperti bunga kol. Kita nggak usah melakukan pemeriksaan IVA test, langsung rujuk saja. Tapi gimana kalau misalnya yang melakukan pemeriksaannya itu adalah dokter objin? Ya dilanjutkan. Kalau dokter objin yang melakukan berarti nanti mengambil cairan tersebut di biopsi gitu untuk dibawa ke lab patologi. Tapi kalau kita yang melakukan itu dilihat oh IVA test, oh ternyata ada tanda bunga kol, berarti tidak perlu kita lakukan pemeriksaan IVA test. Karena apa? Karena pasien sudah positif kanker serviks, tinggal nanti rujuk saja ke rumah sakit yang lebih besar yang bisa untuk melakukan pemeriksaan lanjutan gitu ya. Tapi misalnya kita lihat lagi apakah ada, kalau tidak ada tanda gejala kanker serviks yang seperti bunga kol, kita lihat apakah ada tanda infeksi atau tidak, squama kolumnarnya tampak atau tidak. Kalau misalnya tidak atau misalnya ada bercak putih seperti ini, berarti ini adalah kemungkinan bisa jadi mengarah ke kanker serviks juga, tetapi dia belum positif.
Jadi harus dilakukan pemeriksaan tadi lanjutan lagi gitu ya. Tapi kalau misalnya tampak kemerahan aja, ada pembengkakan dan lain sebagainya, berarti ada tanda infeksi, kita obatin dulu, pemberian antibiotik dulu, baru nanti 1 minggu kemudian datang lagi untuk melakukan pemeriksaan IVA test. Tapi kalau misalnya bersih, tidak ada tampak kemerahan gitu ya, tidak ada bercak putih seperti sariawan dan lain sebagainya, maka kita lanjutkan pemeriksaan IVA test. Misalnya tidak ada tanda gejala kanker serviks, kemudian tidak ada tanda-tanda infeksi pada serviks, maka kita lanjutkan pemeriksaan IVA test. Nah, kita pakai transport swab ataupun lidi wotan, kemudian kita celupkan ke asam asetat tadi, ya dicelupkan, kemudian kita oleskan, kita masuk ke dalam, kita oleskan di area misalnya gini, ini saya masuk ke sini ya, tapi saya ke sini. Nah ini kita oleskan secara keseluruhan. Ya ini di dalam sini kita oleskan. Nah kita oleskan seperti ini, kemudian tunggu 1 menit. Kalau sudah selesai dibuang. Kemudian kita lihat tunggu selama 1 menit. Kalau misalnya ditunggu selama 1 menit, kemudian ada bercak kayak seperti sariawan putih-putih muncul seperti ini, berarti hasilnya adalah positif mengarah ke kanker serviks. Tapi kalau misalnya tidak ada bercak-bercak putih, tidak tampak seperti sariawan, berarti hasilnya negatif. Gitu ya. Nah kalau sudah 1 menit tadi muncul misalnya tidak ada tanda seperti bercak putih atau sariawan, jadi merah muda saja gitu ya, berarti hasilnya adalah negatif. Kita ambil sponge holder ataupun pinset, kemudian tadi kan ini sudah pakai sudah pakai NaCl, kemudian kita masuk, kita bersihkan. Yang asamnya. Iya kan bekas asam tuh. Nah kita bersihkan, ini masukkan ke dalam, kemudian kita bersihkan. Kalau sudah ini taruh di klorin. Kemudian baru setelah itu kita lepas. Kita lepas. Miring nggak sih? Nggak nyaman pada saat ini aja. Kemudian ngelepasnya gimana? Miring lagi seperti tadi. Jangan ditarik. Ya kita miringkan lagi. Kemudian buka dulu penguncinya. Kemudian tarik. Ibu saya lepas ya Bu ya alat yang tadi dimasukkan ke alat kelamin ibu atau ke vagina ibu. Tarik nafas ya Bu. Tarik nafas. Kemudian taruh di. Rahimnya copot. Kemudian handscoon kita kan sudah ada cairan vagina ya, jangan tarik lagi, jadi di klorin tadi dicuci, kemudian kita lepas sarung tangan. Dicuci dulu Bu? Dicuci dulu, kemudian lepas sarung tangan, genggam, kemudian jangan di bawah ini, tetap aja ada di bawah, kemudian kita lepas begini, genggam. Nah itu untuk pemeriksaan yang pertama. Kemudian kita gunakan lagi handscoon steril yang kedua. Untuk apa? Ini adalah bimanual atau periksa dalam. Jadi sama seperti kalian pada saat mau nolong persalinan untuk mengecek pembukaan serviksnya berapa. Ya, setelah kita melakukan tadi, hasilnya negatif nih, tetap harus dilakukan bimanual. Kita pakai handscoon steril yang kedua. Ini pengecekan Bimanual atau periksa dalam. Nah, saya juga salah kamar, tapi ya sudah. Nanti dibenerinnya kalau kalian pasti sibuk benerin. Ini dulu. Pakai sarung tangan, pakai handscoon steril aja sampai 5 menit gara-gara salah kamar. Kemudian sekarang kita akan bimanual Bu. Sekarang saya akan memasukkan jari tangan saya, 2 jari tangan saya masuk untuk mengecek serviks ibu ya Bu ya. Ini kan
di perut, berarti ini on sebenarnya. Iya. Ya, ini yang steril. Ibu punten ya Bu ya. Oke, kita tekan area abdomennya. Ini jari tangan masuk. Ini 1, kemudian 2, kemudian dorong, kemudian ini sambil ini masuk, ini tekan supaya apa? Supaya teraba. Karena kalau nggak ditekan ya nggak akan teraba, gitu ya. Ini tekan, kemudian kita dorong untuk sampai kita raba area si serviksnya ini. Ya, untuk apa? Perabaan untuk memastikan ini ada benjolan atau tidak, benjolannya sebesar apa, misalnya dicek apakah ada benjolan atau tidak. Kalau ada benjolannya misalnya sebesar apa dan posisinya ada di sebelah mana, gitu ya. Misalnya ini tidak ada benjolan, maaf ya Bu, tidak ada tampak atau tidak teraba ada benjolan dan juga tidak ada benjolan kecil-kecil ataupun yang besar, gitu ya. Tidak ada benjolan. Kemudian sambil kita tarik keluar sambil kita palpasi area sampingnya. Tidak ada benjolan di area kelenjar Bartholin. Kemudian baru kalau sudah ini keluar cairan, genggam lagi tangannya, kemudian masuk lagi ke klorin, cuci di klorin, lepas seperti tadi, gitu ya. Saya lupa apa aja tuh itu ya, coba nanti kalian cek lagi. Nah, kemudian kalau sudah lepas, kalau sudah selesai berarti sudah selesai pemeriksaannya ya. Termasuk tadi nyeri tekan atau tidak pada saat kita melakukan di manual tersebut. Kemudian baru setelah itu kita matikan lampu sorotnya. Kemudian kalau sudah selesai kita rapikan. Ibu, pemeriksaannya sudah selesai. Silakan Ibu pakai lagi pakaian bawahnya. Kemudian nanti kembali duduk di kursi yang tadi ya Bu ya. Atau kalau misalnya pasiennya memang posisinya dirawat di rumah sakit, ya berarti kita bantu lagi untuk menggunakan pakaian bawahnya. Kemudian baru setelah itu kita jelaskan, kita rapikan, lepas alat-alat apron, kemudian rapikan alatnya. Kemudian baru setelah itu kita sampaikan hasilnya. Ibu punten yang 40. Berarti nanti pas ini diberapin tuh? Pasti. Nah nanti sesuai soal atau gimana? Sesuai soal. Jadi kalau misalnya dapet yang IPA ya IPA aja. Kalau dapatnya papsmir aja. Nah, kalau sudah selesai, Ibu sudah menggunakan pakaian bawah lagi. Kemudian Ibu bagaimana perasaannya Bu setelah dilakukan pemeriksaan? Ibu Ibu tadi hasil pemeriksaannya hasilnya negatif ya Bu ya. Dari hasil pemeriksaan IVA tesnya negatif, artinya tidak ada tanda gejala mengarah ke kanker serviks. Nanti Ibu bisa melakukan pemeriksaan lagi minimal 6 bulan setelah pemeriksaan yang sekarang, gitu ya Bu ya, untuk mengecek apakah memang untuk mendeteksi secara dini saja apakah memang kita ada indikasi untuk mengarah ke kanker serviks ataukah tidak, gitu. Sebelum saya akhiri, ada yang ingin Ibu tanyakan terlebih dahulu? Tidak ada. Baik, kalau tidak ada, saya kembali ke ruangan ya Bu. Terima kasih. Kemudian kita dokumentasikan. Jadi hasil IVA-nya adalah negatif. Itu kalau pemeriksaan IVA. Terus gimana kalau pap smear? Langkahnya sama seperti tadi. Ya, jadi saya nggak akan ulang dari awal. Langkahnya sama, hanya bedanya adalah di mana? Cairan. Ya, jadi kalau misalnya tadi lampu sorot tetap pakai apron. Kemudian kan tadi gini ya, ini pap smear berarti sama untuk mendeteksi adanya kanker serviks. Nah, ini sama kita inikan. Nah, caranya adalah saya masih pakai sarung tangan ya, jadi sama seperti yang tadi lah. Kita ambil mana ini objek gelas, kita ambil dulu pakai yang spatula air ini, kita masuk ke dalam, kemudian 360 derajat, jadi di dalam di swab cairannya, jadi gini, mana? Oh ini ya, jadi di dalam ini masukkan ke sini. Nah, ini di dalam gini.
ambil cairannya, kemudian ambil objek gelas, oleskan di bawah atau di atas boleh. Cairannya di tadi cairan di serviksnya dioleskan ke objek gelas, kemudian taruh lagi ini klorin, ambil cervical brush. Cervical brush juga sama, dimasukkan ke dalam, ini juga sama 360 derajat, masuknya kemana? Nah, bagian dalam. Ya, kita kan ini nanti yang ngebuka kalau kalian melahirkan tuh ini yang nanti membesar. Bayinya lahir dari sini. Iya, embuh. Ya, jadi masuk. Kalau tadi pakai spatula air adalah bagian luar sini. Kalau ini pakai cervical brush masuk ke dalam. Jadi kita pegang, kemudian masuk di dalam, putar sambil cairannya. Kemudian tadi yang pertama bagian mana? Bawah, jangan ditumpang atau ditindih, jadi bagian atasnya. Oke, kalau sudah, ini juga sama ke klorin, kemudian baru setelah itu kita kasih Alkohol. ini fiksasi 90%. Ini nanti dikasih namanya siapa, di sini ditempelkan, kemudian taruh di kom atau kalau enggak di bak instrumen kecil. Ya, jadi nanti bisa kalau di bak instrumen kecil bisa jadi bak instrumennya itu sudah ada alkoholnya, tinggal dimasukkan aja. Oh, iya. Atau kalau enggak disemprot seperti tadi, itu tujuannya untuk fiksasi. Nah, baru setelah itu kita lepas. Sama ya, tadi identifikasinya ada tanda gejala kanker serviks atau tidak gitu ya, ada kemerahan atau tidak. Bu, saya lepas ya. Bawa lagi. Ini. Oke. Nah, baru setelah itu bimanual. Itu bedanya. Jadi hanya di situ saja. Tadi mah Ivates mah pakai cairan asam asetat. Kalau ini pakainya yang tadi alkohol spray 90%, kemudian spatula air, cervical brush sama objek glass. Kalau sudah taruh di kom seperti ini, kemudian kalau sudah selesai kita rapikan alat, kita sampaikan ke pasien di terminasi. Ibu, nanti hasil pemeriksaannya akan dihubungi. Jadi ibu bisa datang 1 minggu kemudian, nanti baru kita tahu hasilnya apakah ibu ada positif kanker serviks ataukah tidak. Gitu ya. Itu yang membedakannya. Baru habis itu dimatikan. Langkahnya sama, hanya pengambilan sampelnya aja yang berbeda. Itu ya. Udah selesai. Jadi kanker lagi? Ivates ataupun pap smear pakai handscreen steril 2, handscreen bersihnya 1. Ya, handscreen bersih pas awal karena untuk melakukan pengecekan di area abdomen dan di area selangkangan, kemudian lepas. Kalau mau pulva hygiene juga boleh pulva hygiene, nanti lihat di SOP aja gitu. Yang berarti awal. Di awal gitu ya. Kemudian udah, lebihnya sama, matikan ininya, kemudian dokumentasi. Jadi posisinya sama seperti ini. Langkahnya pun sama, hanya pengambilan sampelnya saja yang berbeda.